Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengolahan citra digital. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-11. Materi kita adalah yaitu pengolahan citra berwarna atau gambar berwarna ya. Oke. Yang pertama kita pelajari dulu yaitu tentang dasar warna. Oke, di sini bahwa manusia sebenarnya melihat warna adalah karena adanya pantulan ya, adalah pantulan dari cahaya ke objeknya sehingga nanti kita bisa melihat warna tersebut ya. Nah, terus dalam hal ini menurut Zhou dan DKK tahun 2010 bahwa spektrum cahaya kromatis berkisar antara 400 sampai dengan 700 nm. Nm itu yaitu satuan dari nanometer ya. Terus istilah kromatis berarti kualitas warna cahaya yang ditentukan oleh panjangnya gelombang. Nah, untuk ciri dan karakteristik persepsi mata manusia yang membedakan antara satu warna dengan warna yang lain yaitu bisa berupa hue ya, saturation dan brightness ya. Terus di sini hue merupakan atau merujuk ke warna yang dikenal manusia seperti merah dan hijau ya. Ini sebagai contoh. Jadi properti ini mencerminkan bahwa yang ditangkap oleh manusia yang menanggapi berbagai nilai panjang gelombang cahaya. Jadi kita bisa melihat warna itu karena dengan kemampuan kita melihat dari panjang gelombang yang diterima ya. Sebagai contoh di sini bila mata menangkap panjang gelombangnya sekitar 430 dan 480 nanometer, maka nanti warna yang diterima oleh mata kita adalah warna biru ya. Terus sedangkan jika panjang gelombangnya berkisar antara 570 sampai dengan 600 nm, maka nanti yang terlihat dari mata kita itu yaitu warna kuning. Ini yang dikemukakan oleh Crane ya tahun 1997. Sedangkan campuran warna merah dan hijau terlihat warna kuning. Oke. Selanjutnya saturation ya. Saturation di sini menyatakan tingkat kemurnian warna atau seberapa banyak cahaya putih yang tercampur dengan warna hue ya. Nah, terus setiap warna murni bersaturasi 100% dan tidak mengandung cahaya putih sama sekali di dalam saturation. Dengan kata lain bahwa suatu warna murni yang bercampur dengan cahaya putih memiliki saturation di antara 0 sampai dengan 100% ya. Nah, sekarang brightness atau kecerahan ya. Jadi di sini menyatakan intensitasnya, intensitas pantulan objek yang diterima mata. Jadi semakin tingkat brightnessnya tinggi ya berarti semakin cerah untuk penerimaan warna yang diterima gitu ya. Oke, kalau nanti brightnessnya kurang, jadi untuk jumlah warnanya juga nanti akan berkurang juga. Dan intensitas dapat dinyatakan sebagai perubahan warna putih menuju abu-abu dan terakhir mencapai
warna hitam ya, kalau nanti untuk brightness-nya berkurang atau tidak sama sekali ya. Dan di sini nanti dikenal dengan istilah aras keabuan. Nah, menurut Gonzales ya, bahwa ruang warna ya, ini kaitannya dengan ruang warna sebagai suatu spesifikasi sistem koordinat, di mana sistem koordinat itu ada sumbu X, Y, dan Z ya, dan suatu subruang dalam sistem tersebut ya, dengan setiap warna dinyatakan satu titik di dalamnya. Nah, itu kaitannya dengan ruang warna ya, dan tujuannya adalah untuk memfasilitasi spesifikasi warna dalam bentuk suatu standar ya. Nah, untuk di saat ini itu warna yang paling dikenal oleh perangkat komputer yaitu RGB ya, yang sesuai dengan watak manusia dalam menangkap warna. Dan di lainnya juga banyak ruang warna ya, seperti ada HSI, CMY, LUV, dan YIG ya. Nah, sekarang kita membahas ke ruang warna RGB ya. RGB itu red, green, blue ya. Jadi di sini biasanya diterapkan ya, atau sudah secara teorinya atau prakteknya itu memang sudah diterapkan di hardware monitor CRT. CRT itu yang monitor tabung ya, dan kebanyakan sistem grafika komputer ya. Terus untuk ruang warna ini tadi yang saya jelaskan, yaitu ada merah itu R, hijau itu G, B itu adalah biru. Dan model RGB biasanya disajikan dalam bentuk kubus 3 dimensi ya. Ini sebagai contohnya. Di sini ada RGB ya. Contohnya di sini ada warna merah ya. Nah, warna merah itu di sini ada nilai 1,0,0. Nah, ini ada nilai depan, berarti posisinya adalah di warna merah atau red ya. Gitu. Berbeda dengan biru ya. Nah, biru itu urutannya di bagian ketiga, berarti 0,01. Dengan nilai seperti ini berarti suatu objek itu memiliki warna biru. Dan kalau kita lihat dari gambar 3 dimensinya seperti ini ya, tapi ini sudah tercampur dengan warna CMY ya, yaitu cyan, magenta, dan yellow. Oke, masih di ruang warna RGB. RGB biasa digunakan karena kemudahan dalam perancangan hardware atau perangkat keras ya, terutama di dalam elektronika ya. Tetapi sebenarnya tidak ideal untuk beberapa aplikasi. Terus mengingat warna merah, hijau, dan biru sesungguhnya terkorelasi erat, jadi sangat sulit untuk beberapa algoritma dalam pemrosesan citra. Ini menurut Crane di tahun 1997. Nah, contohnya di sini kebutuhan untuk memperoleh warna alamiah seperti merah dengan menggunakan RGB menjadi sangat kompleks, mengingat komponen red ya dapat berpasangan dengan green dan biru atau dengan nilai berapa saja, sehingga nanti akan lebih mudah bisa menggunakan warna ruang yang lain seperti HLS ataupun HSP yang nanti ke depan kita akan bahas di sini. Oke, sekarang kita masuk ke ruang warna CMY ya, atau CMYK ya. Kalau dilihat dari ini ya tulisannya, dia emang dari singkatan cyan, magenta, yellow, dan K-nya itu untuk warna black-nya ya di sini. Nah, ini mempunyai hubungan dengan warna RGB, yaitu di sini ya untuk hubungannya ya. Jadi kalau kita rumuskan di sini bahwa
dari nilai RGB itu ada beberapa pengurangan sehingga nanti terlihat nilai CMY ya. Dan di sini nilainya pengurangannya sebagai contoh 111 ya dari nilai RGB sehingga nanti menghasilkan nilai CMY ya. Nah, ini untuk gambarannya kaitannya dengan penjumlahan warna pada sistem RGB ya. Terus yang kedua pengurangan warna pada sistem CMY ya. Nah, ini posisinya RGB. Nah, di sini ya RGB untuk warna tengahnya itu ada warna putih. Kalau yang CMY untuk warna tengahnya adalah warna hitam ini. Oke, sekarang masuk ke konversi ya, konversi RGB ke CMYK. Nah, ini di sini saya menerangkan dengan menggunakan teori dari Pratt ya di tahun 2001 ya. Tapi kalau kita lihat teori di beberapa referensi banyak ya, tidak hanya Pratt aja, tapi ada sumber yang lain. Nah, tapi ini saya contohkan yang berdasarkan teori Pratt ya. Nah, Pratt ini lebih baru yaitu di tahun 2001 ya. Nah, untuk perumusannya seperti ini ya. Terus KB terus sama dengan min buka kurung 1 min R 1 min G 1 min B. Ini adalah pengurangan ya, pengurangan nilai dari angka 1 ya, angka 1 untuk disebarkan ke dalam warna RGB. Nah, terus untuk warna cyannya, nah warna cyannya itu di sini nanti melanjutkan dari apa yang ada di atas yaitu 1 min R. Terus nanti di sini ada pengurangan dari UK ya. Terus yang M juga hampir sama, terus yang Y juga hampir sama. Terus yang K nanti sama dengan BK. Nah, di mana nanti di sini untuk nilai 0 lebih kecil sama dengan U, lebih kecil sama dengan 1. Dan untuk yang 0 kaitannya dengan nilai B ya, yaitu 0-nya lebih kecil sama dengan B dan lebih kecil yaitu 1,0. Nah, itu untuk penerapan teori dari Pratt ya untuk mengkonversi RGB menjadi CMYK. Nah, nanti kita akan praktekkan ya untuk kaitannya perubahan warna dari RGB menjadi CMYK terutama dalam nilai pikselnya ya. Nah, di sini nama filenya ya, nanti kita akan buatkan di dalam MATLAB namanya RGB ke CMY ya. Ini nanti untuk nama file di scriptnya. Nah, di sini mulai dari awal yaitu untuk baris pertama functionnya yaitu CMYK ya. Terus nanti di sini RGB ke CMYK. Nah, di sini kita akan masukkan nilai red-nya, nilai green-nya, nilai blue-nya ya untuk mengkonversi. Nah, ini konversinya terus berdasarkan teori Pratt ya. Terus normalisasi RGB-nya itu yaitu 0,1 ya. Nah, ini untuk variabel yang kita gunakan R double R, G double G, B double B ya. Terus masuk ke fungsi if-nya. Ini kaitannya dengan rumus yang tadi di atas ya. Jadi nanti untuk R-nya di sini ya, untuk R-nya lebih besar dari 1,0. Terus untuk yang G-nya lebih besar 1,0 dan yang terakhir adalah B-nya lebih besar yaitu 1,0 ya. Ini penggabungan antara RGB ya. Terus nanti untuk
penerapan variabelnya nanti dibagi nilai terakhir dari pixelnya, yaitu 255, yang G-nya juga sama, terus yang B-nya juga sama. Terus ini untuk nilai U-nya dan nilai B-nya ya, nanti di sini ditentukan sesuai dengan teori Pratt-nya ya. Jadi U-nya adalah 0,5 dan B-nya sama dengan 1. Nah, terus nanti di sini ada variabel untuk tinggi dan lebar kaitannya dengan gambarnya. Terus nanti untuk yang tinggi dituliskan dengan huruf M, terus yang lebar dituliskan dengan huruf N ya. Terus ini penerapan rumus yang ada di bagian atas tadi, yaitu untuk KB-nya min R, min G, dan min B. Nah, terus nanti jika KB-nya sama dengan 1, ya sama dengan 1, maka nanti untuk nilai siannya untuk tinggi dan lebarnya sama dengan 0. Terus untuk yang M, nilai tinggi dan lebarnya sama juga 0, dan yellow juga nanti sama dengan 0. Nah, ini terus menerapkan rumus yang berikutnya ya. Oke. Ini di sini juga menerapkan untuk mengkalikan nilai dari U-nya dan KB-nya. Ya, terus yang terakhir di sini konversi ke jangkauannya ya. Untuk jangkauannya karena di dalam pixel gambar itu mulai dari 0 sampai dengan 255, makanya nanti ditulis di sini 0,255. Dan untuk kaitannya dengan warna CMY-nya, jadi warna gambar yang ada di dalam objek nanti dikalikan untuk tiap warna ya, siannya kalikan 255, ini untuk nilai maksimalnya. Terus magentanya 255, terus yellownya juga sama 255. Dan terakhir nilai K-nya ya 255. Nah, untuk input dan pemanggilannya di dalam MATLAB nanti di sini sesuai dengan baris yang pertama di dalam file konversi RGB ke CMK-nya. Nah, nanti di sini kita masukkan contohnya di sini R-nya 171, G-nya 215, terus B-nya 170. Nanti secara otomatis akan terbentuk nilai atau hasil konversinya ya. Jadi nilai siannya 64, magentanya 20, yellownya 65, dan K-nya 40. Nah, terus selanjutnya kalau ingin mengkonversi dalam gambar secara keseluruhan ya. Nah, nanti di sini dipanggil dulu untuk gambarnya ya. Contohnya di sini lapangan. Terus kita terapkan di sini untuk konversi RGB ke CMK-nya dengan model seperti ini, IMG. Ini rumus untuk supaya secara otomatis tiap pixel itu akan mengubah ya, atau berubah menjadi nilai CMYK ya. Nah, ini RGB, jadi setiap masing-masing pixel yang ada di gambar lapangan ini akan secara otomatis berubah menjadi warna CMYK. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan praktekkan untuk cara menerapkannya di dalam MATLAB ya. Oke. Nah, di sini kita buatkan untuk nama file scriptnya, yaitu RGB ke CMY ya. Di sini saya sudah menuliskan ya. Ini ya. Jadi teman-teman mahasiswa, yang tadi saya jelaskan di sini ya, mulai dari
Nah, ini dari sini ya. Jadi nanti untuk menuliskannya nanti video ini bisa di pause dulu di saat sebelumnya saya menjelaskan ini ya. Nah, urutannya seperti ini. Kalau di sini sama ya. Jadi urutannya sama seperti ini ya. Terus sampai dengan konversi ke jangkauan pikselnya ya 0,255 tuh. Nah, setelah ini disimpan, baru kita masuk ke input dan pemanggilannya ya. Nah, di sini untuk pemanggilannya, nah ini untuk perintahnya seperti ini. Nah, cmyk ya, cmyk sama dengan ini dipanggil nama file, ini nama file atau script RGB ke cmyk-nya. Terus di sini kita masukkan nilai RGB-nya. Nah, ini 171, terus 215, 170 ya. Jadi warna merahnya 171, warna birunya 215, warna ini warna hijau, terus warna birunya 170. Nah, setelah itu kalau kita enter nanti akan dikonversi secara otomatis dari nanti nilai cyannya 64, terus nilai magentanya 20, terus nilai Y-nya 65 dan nilai K-nya 40. Nah, itu ya. Kalau kita klik 2 kali di sini kan masuk ke workspace-nya ya. Contohnya cyan ya. Nah, ini ya. Jadi ini tadi kan baru 1 pixel ya. Jadi yang tadinya kalau cyan itu kan lebih cenderung ke warna biru ya. Jadi warna biru yang tadi, warna biru yang ini ya, maaf yang belakang ini ya, dikonversi menjadi 24 ya, 64 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke untuk mengkonversi ke satu gambar ya. Nah, nanti gambarnya dipanggil dulu ya. Gambarnya dipanggil dulu. Kayak di sini ya. IMG sama dengan imbred ya. Ini kalau tidak posisi current folder dan seperti ini, tapi kalau gambarnya posisinya ada di sini, jadi nggak perlu pakai posisi drive-nya, jadi langsung ke nama filenya. Nah, tapi di sini saya menggunakan yang tipe TIFF ya. Tapi nanti teman-teman mahasiswa bisa menggunakan gambar yang lain ya. Nah, setelah itu kita enter, nanti masuk ke workspace ya, ke variabel, ukurannya ini ya 375 kali 500 kali 3 gitu. Nah, setelah itu baru di sini untuk konversinya ya. Nah, untuk konversinya kita bisa lihat dulu ya. Nggak bisa dilihat ya. Jadi langsung di ini aja. Diterapkan aja ya tadi. CMYK RGB ke CMY. Nah, ini menerapkan ke semua pixel. Jadi di enter aja. Nah, nanti di sini akan mengubah gambar ya, mengubah pixel dari gambar lapangan tadi ya. Contohnya di CMYK ya. Nah, CMYK di cyannya kalau kita klik dua kali, nah nilainya seperti ini. Ya, ini pengubahan warnanya. Kalau ingin melihat tiap warnanya, kita bisa inshaw ya. Inshaw. Inshaw contohnya di cyannya ya, atau mungkin di K-nya ya. Nah, di K-nya, nah ini
Ini kalau kita lihat dari nilai sebagiannya aja ya. Jadi ini perubahannya seperti ini. Ya, tapi yang intinya di sini sudah ditentukan nilainya ya untuk perubahan dari RGB menjadi CMYK ya. Nah, di sini dicontohkan 171, 251, 170 berubah menjadi 64, 20, 65, dan 40. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi pengolahan citra berwarna ya, kaitannya dengan warna RGB ke CMYK. Saya kira cukup dulu, silakan nanti dipraktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.